dari kesibukan rutinitas malam. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi baik terkait kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan webinar sebagai wujud percepatan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ibu narasumber yang sangat inspiratif, Ibu Sunarsih, SPD. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Marwah. Bagaimana kabarnya malam ini, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Bagaimana cuaca di Mojokerto, Ibu? Alhamdulillah, ini cerah. Cenderung panas. Oh iya. Cenderung panas. Beberapa hari sudah tidak hujan. Oh iya, kalau di sini lumayan adem-adem, mendung. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, Ibu Sunarsih ini live dari Mojokerto sekarang. Sedikit saya perkenalkan tentang Ibu Sunarsih. Jadi beliau ini merupakan guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Gondang, Mojokerto. Kemudian beliau juga merupakan pengurus KGBN Mojokerto sejak tahun 2021 hingga saat ini. Selain itu, beliau juga aktif di program guru penggerak. Jadi beliau merupakan pengajar praktik angkatan 5. Selain itu, beliau juga merupakan pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2011 hingga sekarang. Wah, luar biasa sekali. Narasumber kita sangat inspiratif. Tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin serahkan langsung kepada Ibu narasumber untuk berbagi kepada kita semua terkait percepatan IKM, kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam melaksanakan webinar sebagai percepatan IKM. Silahkan Ibu Sunarsih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ibu, Bapak? Iya, terdengar, Bu. Iya, terima kasih. Satu kehormatan bagi saya mendapat kesempatan untuk menjadi bisa sharing pengalaman yang sudah kami lakukan di KGBN Mojokerto Raya dalam kegiatan entah itu webinar atau TPD yang pernah kami lakukan. Izin share screen, Ibu Bapak. Sudah terlihat, Ibu Bapak? Masih gelap, Bu. Sepertinya sementara proses. Iya. Sudah terlihat? Di saya masih layar hitam, Bu. Masih layar hitam. Iya. Teman-teman yang lain jangan sampai tempat saya yang jaringannya kurang bagus. Belum, Pak. Belum. Oh iya. Belum, masih layar hitam, Ibu. Ya, di saya juga. Belum juga, masih layar hitam. Iya. Ini atau jaringan saya yang kurang bagus juga. Mohon maaf Bu Sunarsih. Iya. Mohon maaf Bu Sunarsih, siapa tahu mau butuh dibantu. Oh, iya, saya kirim ke Budian aja ya. Iya, Ibu. Iya.
Sudah terkirim Bu Dian. Lagi. Ya Bu, sementara saya download. Iya. Sambil menunggu dari yang share screen yang dibantu oleh Bu Dian, nah, Ibu Bapak, sebenarnya kegiatan kolaborasi yang kami lakukan itu berawal dari TPN 9 yang tahun lalu. Sebelumnya kami dari KPDBN Mojokerto itu sudah sering berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian cabang dinas juga sudah sering, tapi semenjak TPN 9 kemarin karena ada audiensi, maka kerjasama ini menjadi lebih intensif lagi. Kami beri judul kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam webinar atau TPD, Bapak. Ibu Bapak bisa dilanjut? Bisa dilanjut lagi. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Marwah. Ibu Bapak, kalau kita melaksanakan program peningkatan kompetensi dengan kompetensi guru akan dapat mudah untuk kita laksanakan atau komunitas kita itu akan mudah melaksanakan jika yang pertama pilihan kita mandiri atau yang kedua kolaborasi. Kalau menurut Ibu Bapak yang mana yang mudah? Yang mudah melaksanakannya. Nih masing-masing ada kelebihannya. Bisa ditulis Ibu di kolom chat atau disampaikan. Ya, mandiri. Oke, ada lagi? Ya, Ibu Bapak memang masing-masing mempunyai kelebihan, bisa mempunyai kelebihan, kita bisa melaksanakan mandiri atau kita bisa juga melaksanakan dengan cara kolaborasi. Artinya kalau kita melaksanakan dengan mandiri itu berarti kompetensi yang ada di dalam komunitas itu sudah mumpuni begitu nih. Sudah mumpuni artinya untuk menjadi penyelenggara maupun untuk menjadi narasumber itu sudah bisa terpenuhi kompetensi dari para anggota dari komunitas itu. Tapi kalau misal bisa lebih mudah menggunakan cara kolaborasi. Nah, dari para anggota yang ada di komunitas kabupaten, kalau dilihat dari kompetensi itu ya cukuplah. Cuma untuk melaksanakan dari berbagai jenis kompetensi maupun pengalaman ini masih ada beberapa kekurangan, apalagi terkait dengan IKM atau kurikulum merdeka masih belum dirasa belum cukup, sehingga kami ketika ada tawaran kolaborasi dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto, ini kami menyambut dengan baik. Nah, ini seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa ketika TPN 9 kami meminta rekomendasi dari cabang Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Dayan Kota Mojokerto. Ini lembaga-lembaga ini gayung bersambut, ya, malah menyambut kami dengan senang hati, terutama
dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Nah, setelah TPN selesai, beberapa hari berikutnya kami waktu itu saya sama Pak Rudi Prihatin, Bapak Ibu mungkin sudah kenal dengan Pak Rudi Prihatin. Beliau biasanya semula dari Maros, kalau tidak salah, Pak Rudi Prihatin ini. Diundang ke cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto untuk mengadakan webinar percepatan IKM. Mengingat IKM ini merupakan hal baru dan belum semua sekolah ini mengikuti IKM, maka kami diundang untuk melaksanakan program percepatan IKM. Satu hal ini Ibu Bapak bisa dilanjut ke slide berikutnya. Satu hal yang kami sampaikan ke lembaga-lembaga terkait ini, kami dari para pengurus KGBN Mojokerto ini ketika melaksanakan kegiatan ini non-profit. Ini yang mungkin menarik dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Mojokerto. Jadi kami menyampaikan bahwa kegiatan yang kami lakukan ini kegiatan yang non-profit. Kalaupun mungkin ada iuran dari Bapak Ibu peserta, ini bukan sebagai profit yang kami ambil, tetapi sebagai pengganti dari dari konsumsi. Ini utamanya untuk kegiatan yang offline. Sehingga karena kami ini non-profit, maka Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya ini nanti juga tidak mendapatkan sesuatu kecuali ucapan terima kasih dari kami. Sehingga dari PN kemudian menuju ke webinar IKM yang kami laksanakan itu, cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, serta Kemenak. Ini sangat menyambut baik dari apa yang kami lakukan. Nah, selain itu kami juga berusaha bekerja sama dengan organisasi profesi yang lain, Ibu Bapak. Di sini utamanya IGI dan Pergunung. Nah, kemudian ada pertanyaan, PGRI kok tidak diajak kerjasama. Nah, sementara ini kami masih relatif kesulitan untuk bekerja sama dengan PGRI. Sebenarnya bisa juga, bisa saja kami bekerja sama dengan PGRI, tapi PGRI kali juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten dan Kota Mojokerto, SD, SMP, SMA. Ini kami ajak untuk guyup rukun untuk memperlancar program percepatan IKM ini. Bisa dilanjut, Ibu Bapak? Kemudian, bisa yang bawahnya saja, webinar bawahnya saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada webinar, kemudian ada TPN yang tahun lalu. Tahun ini insya Allah akan bisa berjalan dengan lebih lancar lagi untuk kerjasama kami dengan lembaga-lembaga pendidikannya ada, karena kami sudah mempunyai paling tidak nama kami dari KGBN Mojokerto ini sudah masuk dalam daftar. Ibu Bapak, perlu diketahui, saya kurang tahu kalau di daerah lain, di Kabupaten Mojokerto, sebelum kami mensosialisasikan KGBN Mojokerto,
sebagai salah satu organisasi profesi yang ada di Mojokerto, ini kalau ada webinar atau ada TPD itu KGBN Mojokerto kurang dilihat. Seperti komunitas yang kacangan-kacangan gitu. Artinya begini, memang mungkin yang kami lakukan ini menyalahi dari merupakan satu miskonsepsi dari yang kita lakukan, bahwasanya kita belajar itu tidak mengharapkan adanya satu imbalan atau istilahnya sertifikat gitu. Tapi kalau memang itu kegiatan itu dilaksanakan berulang sejalan satu rangkaian dan menghasilkan satu sertifikat, kenapa tidak kita mengeluarkan sertifikat? Yang lembaga pendidikan yang terkait juga juga memfasilitasi untuk penerbitan sertifikat itu. Nah, ketika kami belum memperkenalkan diri ke lembaga-lembaga pendidikan itu, ketika ada sertifikat, kemudian ada pengusulan kenaikan kenaikan angka kredit, itu tidak diakui. Sertifikat yang diterbitkan oleh KGBN atau Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan KGBN itu tidak diakui. Ya, ketika kami sudah mensosialisasikan bahwa KGBN ini loh organisasi profesi, sudah berbadan hukum, meskipun yang berbadan hukum dari pusat, kami juga tetap menyampaikan kalau memang kita ini berbadan hukum karena kita posisi juga dari pusat. Seperti IGI yang berbadan hukum kan tidak IGI di daerah-daerah, juga IGI yang ada di pusat yang berbadan hukum. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu sosialisasi yang lebih intens lagi ke Dinas Pendidikan, ke lembaga-lembaga yang lain itu alhamdulillah untuk saat ini sudah sertifikat yang diterbitkan oleh KGBN itu juga diakui pada saat teman-teman kemarin mengusulkan untuk kenaikan pangkat itu diakui. Nah, yang kami senang itu juga begini Bu Bapak, di cabang dinas itu mempunyai akun Zoom karena kami eksistensi juga melihat amanah yang kami yang diberikan oleh cabang dinas, kemudian yang kami jalankan itu secara sungguh-sungguh. Kami juga difasilitasi dengan akun Zoom yang ada di cabang dinas. Kemudian untuk persuratan ke lembaga-lembaga pendidikan atau ke sekolah-sekolah kepada Bapak Ibu guru yang menjadi narasumber itu difasilitasi oleh cabang dinas pendidikan. Nah, untuk satu saat yang terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan, lintas lembaga pendidikan, ini kami meminta surat pengantar ini dari cabang dinas. Tapi untuk yang antar KGBN, nanti yang menerbitkan surat untuk permohonan narasumber dan lain-lain ini juga kami terbitkan dari KGBN. Jadi fleksibel antara cabang dinas atau KGBN untuk persuratan itu. Bisa dilanjut Ibu? Ya, Ibu Bapak, untuk pengurus yang ada di KGBN Mojokerto ini kami libatkan. Nah, pelibatannya juga kami usahakan bergilir sehingga Bapak Ibu yang ada di kepengurusan ini mempunyai pengalaman yang relatif sama untuk kegiatan webinar maupun kegiatan TPD. Jadi sebagai koordinator kegiatan ini sering saya atau Pak Rudi ini yang sering. Kemudian untuk host ini
saya juga sering, Pak Rudi juga sering. Kemudian untuk operator Zoom ini yang kami maksud ini setiap kegiatan webinar ini di awal kan mesti ada penayangan lagu-lagu, ya, lagu-lagu. Ada satu murid semua murid, semua guru, kemudian ada Mars KGBN, kemudian Indonesia Raya, kemudian pemutaran profil. Nah, kegiatan-kegiatan ini jika memang dari sekolah yang mendapat tugas ini tidak atau menyerahkan kepada kami, maka kami mengusahakan ada satu dari bapak atau ibu yang ada dari pengurus ini bisa menjadi operator untuk pemutaran lagu-lagu itu dalam bentuk playlist. Kemudian mediator, narasumber, pemandu. Nah, biasanya ini yang mencari narasumber, pemandu itu saya biasanya. Tapi untuk menyambungkan chemistry dari pemandu dan dan narasumber, ini kami menunjuk salah satu pengurus, sehingga nanti apa sih yang akan dibahas oleh narasumber dan pemandu ini bisa saling mengetahui, sehingga pada kegiatan webinar ini tidak ada miskonsepsi antara pemandu dengan narasumber. Nah, ini perlu satu mediator. Kemudian pembuat TOR. Nah, pembuat TOR ini kami di awal memang membuat secara ini, Bapak, ada tim yang ditunjuk, tapi karena kegiatan ini berulang-ulang hingga 3 putaran kami lakukan, maka TOR ini sudah ada template-nya. Akhirnya kami buatkan template dari TOR, kemudian dari ibu bapak yang mendapat tugas untuk bagian TOR, ini tinggal menyesuaikan antara kegiatan yang akan kami lakukan untuk berikutnya. Kemudian takarir juga demikian, takarir karena hampir sama, berulang-ulang, sehingga takarir ini template-nya sudah ada, tinggal melanjutkan ke menyesuaikan dengan tema yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian flyer juga demikian. Nah, setelah sampai flyer, takarir selesai, kami limpahkan kepada tim publikasi. Tim publikasi yang melanjutkan untuk publikasi ke grup-grup WA. Kami di grup IKM ini alhamdulillah ada 2 grup, dan grup yang kami miliki ini relatif gemuk, Ibu Bapak, relatif gemuk. Alhamdulillah, artinya berarti banyak teman-teman kita ini yang memang membutuhkan satu satu informasi, satu wahana atau satu sarana untuk saling berbagi praktek baik yang akan kita bagikan kepada teman-teman yang belum atau maupun yang sudah berbagi ke yang belum yang akan melaksanakan ini juga mendapatkan pengetahuan. Berikutnya, Bu Dian. Bu Dian, bisa lanjut? Ini Bu Bapak, webinar yang kami lakukan itu kalau dilihat dari dari peserta yang ada di Zoom ini memang semakin berkurang gitu jika dibandingkan dengan kegiatan awal. Nah, tetapi kalau dilihat dari di grup WA ini sehingga publikasi yang kami lakukan, sharing materinya setelah dipaparkan di
Zoom, kami kami posting juga di grup WA. Nah, ternyata Bapak Ibu itu lebih senang belajar mandiri kelihatannya. Tapi kalau memang membutuhkan informasi lebih lanjut, beliau membuka YouTube, link YouTube yang sudah kami posting di channel dari cabang dinas. Ini Ibu Bapak yang tadi saya sampaikan kolaborasi, karena kami setiap penayangan, setiap webinar ini tidak hanya langsung sekedar webinar. Nah, untuk memotivasi dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota Mojokerto, baik SD, SMP maupun SMA, kami berusaha menampilkan video profil dari sekolah-sekolah, sehingga setiap acara webinar ini kami pada umumnya itu meminta ada satu sekolah yang kami tawarkan, entah secara bergilir, ada SD, SMP, SMA, SMK, ini kami tawarkan pemandu acara, kemudian pemandu doa, video profil dari sekolah itu. Jadi ada tiga kegiatan yang bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah yang berkenan menjadi pengisi acara, atau ini sebagai pemandu acara, pemandu doa, dan video profil. Dari situ alhamdulillah sekolah-sekolah ini mempunyai satu motivasi untuk membuat video profil, karena dengan video profil itu menunjukkan keberadaan dari sekolah itu. Jadi sebagai sarana publikasi sekolah. Nah, kalau sekolah ini misalkan menayangkan video profil, maka sekolah ini akan mempunyai satu kebanggaan tersendiri. Nah, kemudian ada pemandu doa, ini pemandu acara, pemandu doa. Jadi kami serahkan ke sekolah itu siapa yang ditunjuk untuk pemandu acara maupun pemandu doa. Satu saat memang tidak kami serahkan ke sekolah ketika petugasnya ini dari pengurus KGBN. Satu contoh, tempo hari pernah narasumbernya ini Pak Rudi Prihatin, misalkan. Nah, berarti beliaunya kan pengurus KGBN. Nah, maka mulai pemandu acara, pemandu doa, video profil atau informasi yang disampaikan ini semuanya dari informasi dari KGBN. Sehingga satu saat ini KGBN yang mengambil peran, untuk beberapa event yang lain ini kami serahkan ke SD, SMP, SMA. Nah, untuk narasumbernya ini di awal kami bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar. Ini motivator utamanya dari kegiatan kami, ini Yayasan Guru Belajar. Jadi kami melaksanakan webinar IKM itu sudah 3 putaran, Ibu Bapak. Satu putaran itu rata-rata 6 pertemuan. Rata-rata 6 pertemuan. Nah, putaran pertama ini full dipandu oleh Yayasan Guru Belajar. Di Pangkep sudah pernah bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar, Ibu Bapak? Belum pernah, Ibu. Belum, Enggi. Ini Ibu Bapak, nanti kalau misalkan memang dari Pangkep ini berkenan untuk bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar, bisa menghubungi dari tim yang ada di Yayasan Guru Belajar. Saya dulu menghubungi ke Bu Umi Kalsum, itu yang kami hubungi. Tapi biasanya Yayasan Guru Belajar ini mengharapkan ada satu lembaga pendidikan yang ada di daerah setempat, ini yang
yang bisa untuk diajak kerjasama. Nah, kebetulan di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto ini yang mewakili dua-duanya kabupaten kota ini cabang dinas. Nah, akhirnya kami meminta cabang dinas untuk siap bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar. Nah, akhirnya dibuat satu MOU dengan Yayasan Guru Belajar. Nah, dari sini kami mendapatkan kesempatan belajar dengan Yayasan Guru Belajar tentang IKM secara lebih detail dalam satu putaran kegiatan itu. Nah, kemudian untuk putaran kedua dan putaran ketiga ini kami akhirnya harus kami lanjutkan sendiri karena satu putaran sudah dengan Yayasan Guru Belajar. Sehingga untuk putaran kedua dan ketiga ini kami melibatkan pengawas sekolah dan juga guru-guru yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ini kami sesuaikan dengan tema yang kami lakukan, yang kami bahas pada pertemuan itu. Nah, pada putaran 1 bisa turun, Budian, lanjut. Pada putaran 1 itu oleh yayasan, mungkin terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Pada putaran 1 ini pure tentang IKM itu sendiri. Ya. Tentang IKM itu sendiri. Ada kurikulumnya bagaimana, kemudian CPTP, ATP, KOSP, kemudian tentang P5, secara teoritis maupun gambaran di awal itu dari YGB. Kemudian yang paling menarik mungkin Ibu Bapak bisa mencermati yang nomor 6 itu ngobrol bareng pengawas. Nah, dari pengalaman ini Ibu Bapak sebenarnya ini ternyata kalau kita mengumpulkan pengawas atau mengajak bincang-bincang pengawas itu kan kadang sering mengalami kesulitan karena kesibukan beliau. Nah, dengan kita mengadakan kegiatan ngobrol bareng pengawas, ini asik juga. Ya, pengalaman kami itu asik juga. Pengawas dari pengawas SD, pengawas SMP, SMA, SMK, itu kami ajak ngobrol bareng. Ya, membahas tentang kurikulum Merdeka ini. Nah, ternyata ada satu pengalaman tersendiri dari kami ketika kegiatan ngobras ini. Kemudian diseminasi ini diseminasinya kemarin itu membuat satu tulisan kemudian di-upload di media sosial, bisa YouTube, bisa IG, bisa FB, monggo yang ada atau yang dimampu oleh Bapak Ibu peserta itu. Nah, dari situ ketika sudah mengumpulkan link diseminasi, maka kami menerbitkan sertifikat 32 jam untuk putaran 1. Nah, untuk putaran 2 ini pengawas itu mengharapkan ini Ibu Bapak. Pengawas mengharapkan sementara ini kita sering membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, ternyata apa sih inti makna yang sebenarnya dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, pada putaran kedua ini full kami membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, ya.
KSE mindfulness itu kami bahas secara detail pada kegiatan ini. Kemudian berdiferensiasi ini menurut kalau kita di program guru penggerak, berdiferensiasi itu biasanya kita memandangnya dari murid. Dari murid itu artinya murid itu apa namanya, kemampuan belajarnya secara auditorial atau kinestetik atau visual. Tapi selain itu kami juga membahas tentang kemampuan guru dalam mengajar. Modalitas dari guru itu bagaimana mengajarnya. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi dari murid saja, tapi kita juga memfasilitasi dari guru. Nah, dari kegiatan ini, kebetulan di Kabupaten Mojokerto ini ada sekitar 150 lebih guru penggerak. Maka kami mengajak guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Mojokerto ini untuk berbagi praktik dalam melaksanakan berbagi praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari situ biasanya Bapak Ibu guru itu mohon maaf mungkin di Kabupaten Mojokerto saja, kalau di Pangkep tidak, mudah-mudahan di Pangkep ini bisa berjalan lancar. Artinya begini Bu Bapak, biasanya kalau kita memberi contoh pembelajaran berdiferensiasi tingkat SD, SD hanya SD saja, SMP-nya gimana pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, dari situ kami memfasilitasi, ada sharing pembelajaran berdiferensiasi dari Ibu guru TK, kemudian dari SD, dari SMP, SMA kami ajak untuk berbagi praktek baik. Nah, alhamdulillah sambutan yang hangat dari Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Mojokerto dari sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam webinar IKN itu. Dari sini kami juga mengharapkan Bapak Ibu guru ini mampu untuk menyusun program atau rencana pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini full tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan mindfulness ini kami terbitkan juga sertifikat 32 jam. Untuk putaran yang ketiga, ini kami lebih cenderung pemantapan P5-nya. Pemantapan P5. Nah, di situ kami awali dengan budaya positif. Kenapa kok kita awali dari budaya positif? Karena ingin mengajak Bapak Ibu guru juga murid-murid, Bapak Ibu guru, kadang itu kalau kita membimbing, Bapak Ibu guru kalau membimbing ke anak-anak itu kadang terbersit satu pemikiran pada anak-anak didik yang dibimbing ini sesuatu yang negatif mungkin yang dipikirkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dengan webinar terkait dengan budaya positif ini, kami sangat berharap Bapak Ibu guru ini dalam memandang murid-murid ini tidak dari segi negatifnya, tapi dari segi aset atau dari segi positifnya saja. Asetnya murid apa, yang positif di murid apa, ini yang digunakan untuk modal P5 nanti. Nah, kemudian yang kedua, penguatan dari BK, ya, penguatan konseling dalam pelaksanaan P5. Selain itu, penguatan dengan menggunakan coaching dalam kegiatan P5 nanti dan seterusnya. Jadi full dalam satu kegiatan ini
P5 kami bahas untuk putaran yang ketiga ini. Nah, di samping itu untuk penerbitan sertifikat 32 JP, Bapak Ibu guru peserta diharapkan membuat program P5. Bagi sekolah yang sudah melaksanakan P5 tinggal mengumpulkan. Bagi sekolah yang belum melaksanakan P5 atau yang belum IKM, maka harapan kami Bapak Ibu guru itu mampu untuk membuat program kegiatan P5 untuk kedepannya. Nah, dari sini kami berusaha mendapatkan atau memberikan contoh-contoh program P5 yang ada di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan P5 itu bagaimana biar bisa digunakan untuk referensi dari sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kegiatan IKM untuk tahun ini. Nah, itu Ibu Bapak yang sedikit yang sudah kami lakukan untuk webinar percepatan IKN yang ada di Kabupaten Mojokerto. Untuk tahun pelajaran ini kami 3 putaran. Untuk bulan Juni kemarin kami off, bulan Juli insya Allah nanti pertengahan Juli atau akhir Juli atau mungkin Agustus, karena mohon maaf ini di Kabupaten Mojokerto cabang dinas pendidikan ini menginisiasi berdasarkan inspirasi dari KGBN Mojokerto. Waktu itu kami mengharapkan ada talk show yang terkait dengan dengan Hari Pendidikan Hardiknas pada tanggal 2 Mei secara live gitu. Kemudian Bapak Kepala Cabang Dinas ini kalau seperti itu lebih enak nanti dibuatkan televisi pendidikan gitu. Sehingga insya Allah pada tahun pelajaran ke depan ini di Zoom seperti secara live di televisi pendidikan Kabupaten Mojokerto. Jadi mohon doa restunya yang kami programkan di Kabupaten Mojokerto terkait dengan televisi pendidikan ini bisa terlaksana. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada yang ingin sharing lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sunarsi. Wah, luar biasa tadi pemaparan dari Ibu Sunarsi ya Bapak Ibu. Tadi sudah di-share bagaimana Ibu Sunarsi melakukan kerjasama terkait percepatan IKM, kerjasama dengan lembaga pendidikannya. Tadi sudah di-share bagaimana tantangannya di awal, kemudian bagaimana kerjasama pengurus dengan perannya masing-masing. Kemudian yang paling menarik tadi adalah ternyata KGBN Mojokerto melakukan kerjasama dengan Yayasan Guru sangat inspiratif Ibu dan belum terpikirkan di kami. Terkait hal ini mungkin ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu atau ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan. Saya buka kesempatan, silahkan Bapak Ibu langsung menggunakan feature raise hand atau boleh juga menuliskan di kolom komentar. Ini sudah ada yang raise hand. Pak Jayadi mungkin silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak. Salam kenal Bu Sunarsi. Terima kasih banyak memenuhi undangan kami di KGBN Pangkep. Jadi saya cerita dulu, awalnya kami menemukan praktik baiknya KGBN Mojokerto itu saya baca di surat kabar pemimpin belajar
memang tentang TPN 9. Saya pikir wah ini menarik dan ini bisa diterapkan di Kabupaten Pangkep, khususnya di KGBN Pangkep. Dan KGBN Pangkep Bu ini juga pertama kalinya akan melaksanakan atau akan menjadi tuan rumah pelaksana TPN 10. Jadi kami mencoba berbagai macam strategi bagaimana supaya teman-teman di Pangkep itu bisa memenuhi kegiatan kami nanti di TPN 10. Saat ini KGBN Pangkep sudah sering-sering juga melaksanakan TPD. Kami rutinkan kurang lebih 1 kali dalam 2 minggu. Alhamdulillah tanggapannya teman-teman di Kabupaten Pangkep cukup ramai. Pesertanya selalu di atas 60-an. Jadi TPD pertama kemarin itu kami buat itu pesertanya sekitar 60-an dan tidak pernah di bawah itu. Kami masih menggunakan Jimit yang kuotanya kan hanya 100. Jadi sering sekali banyak teman-teman yang mau bergabung tapi kuotanya sudah terpenuhi. Jadi hanya 100. Nah, Ibu, jadi dari itu tadi kemudian kami coba diskusi sama teman-teman di KGBN Pangkep. Sepertinya ini kegiatan yang menarik untuk kita lakukan. Kebetulan juga setelah keluarnya SK dari Kementerian Pendidikan tentang pelaksana IKM, sekolah-sekolah pelaksana IKM, tahun ini ada banyak sekali sekolah-sekolah di Kabupaten Pangkep yang ditunjuk sebagai pelaksana IKM mandiri, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tentu saja kalau kita melihat teman-teman ini tentu butuh apalagi butuh sumber informasi. Nah, dari situ ini kita bisa KGBN Pangkep bisa mendapatkan atau bisa mengambil ini sebagai peluang untuk turut berkontribusi. Jadi kemarin juga kami sudah, ceritanya hampir mirip dengan ceritanya Ibu, kami sudah ketemu dengan Pak Kepala Dinas. Waktu itu saya sempat bincang-bincang, saya bilang saya membaca di surat kabar pemimpin belajar ada kegiatan di Mojokerto seperti ini dan beliau menanggapi dengan baik. Jadi kami mencoba ini. Nah, yang itu kan masih diskusi-diskusi awal dengan teman-teman. Jadi kami sampaikan kita harus belajar dari teman-teman di Mojokerto. Nah, kan nomor WA-nya Ibu terpampang di situ. Saya bilang, wah ini kan jadi Ibu Dian yang menghubungi. Nah, pertanyaan saya Bu tentang kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar. Apakah di tahap pertama itu semua materinya dibawakan oleh Yayasan Guru Belajar, kemudian ataukah ada yang lain? Kalau yang saya baca di surat kabar pemimpin belajar itu ternyata agak beda flyernya dengan yang di sertifikat tadi, agak beda susunan materinya. Nah, saya lihat ya lebih menarik yang di sertifikat lebih sedikit. Ya kami sih berharap ini kita bisa rutinkan 1 minggu sekali supaya bisa diselesaikan nanti di kegiatan TPN 10 satu fase itu bisa selesai. Jadi teman-teman alumni fase pertama tadi itu juga bisa menjadi, kita harapkan nanti akan menjadi peserta di TPN 10. TPN 10-nya KGBN Pangkep itu kita rencanakan di bulan September Bu, September awal. Di bulan September awal. Jadi yang pertama tadi bagaimana kerjasamanya dengan Yayasan Guru Belajar, apakah mereka semua yang menyusun materinya, kemudian mereka yang bawakan materinya, artinya kita sebagai ini hanya hanya fasilitator saja untuk membuka ininya. Kemudian tadi juga ada disampaikan Bu ya bahwa Yayasan Guru Belajar itu menginginkan ada kerjasama dengan salah satu lembaga di kabupaten. Yeah. Kalau Dinas Pendidikan atau KCD kami belum sempat menyampaikan, tapi kalau salah satu sekolah, saya kira ini sangat dimungkinkan. Misalnya anggaplah sebagai awal di sekolah saya, itu saya rasa itu bisa segera di ini. Nah, tapi kami butuh mengetahui kira-kira bagaimana ya kalau bisa mungkin Ibu bisa sekedar mengirimkan contoh MOU-nya
dan itu bisa kami adopsi, kami segera bicarakan dengan pihak-pihak terkait di sekolah. Saya kira untuk awal itu dulu Bu, nanti akan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayadi. Jadi ada 2 pertanyaan Ibu dari Pak Jayadi. Yang pertama mengenai pembagian materi dengan Yayasan Guru Belajar. Kemudian yang kedua mungkin bisa di-share nanti contoh MOU-nya Ibu. Silahkan Ibu langsung menanggapi. Iya, terima kasih Bu Bapak. Pak Jayadi, terima kasih untuk anggap. Gini Pak, tempo hari ketika saya menghubungi Bu Umi Kalsum, itu beliaunya menanyakan apakah Kabupaten Mojokerto sudah pernah bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, kami menjawab belum. Terus, apakah ada yang bersedia untuk bekerja sama? Terus kami menghubungi dari cabang dinas yang memang semula meminta kami untuk melaksanakan kegiatan IKN ini. Akhirnya kami matur ke Pak Kacap, apakah kalau Yayasan Guru Belajar ini menghendaki untuk kerjasama, apakah Pak Kacap atau cabang dinas pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto ini bersedia? Oh iya bersedia gitu. Jadi harapannya kalau ada lembaga pemerintah itu ada ini Bapak Ibu, ada payung payung yang kuat. Kalau hanya satu sekolah, berarti nanti lingkup yang mendapatkan dampak ini kan hanya satu sekolah. Dikhawatirkan itu. Kalau satu sekolah kan yang mendapatkan dampak dari kegiatan itu hanya satu sekolah itu. Tapi kalau lembaga pendidikan berarti minimal satu wilayah dari misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, berarti kan sekabupaten Mojokerto Bapak Ibu guru yang ada dalam naungan Dinas Pendidikan itu merasakan dampaknya. Nah, ketika kami memberikan informasi di Kabupaten Mojokerto ini, kami bekerja sama dengan 4 lembaga yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, akhirnya dari YGB ini satu aja Ibu yang untuk kerjasama dengan kita gitu. Jadi kami meminta dari cabang dinas pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto ini bersedia untuk menjadi mewakili Kabupaten Kota Mojokerto bekerja sama itu. Nah akhirnya dari situ setelah MOU-nya dari sana Bapak, dari YGB nanti yang menerbitkan. Kalau kita sudah oke, nanti YGB akan mengirimkan file MOU, kita cetak, kemudian ditandatangani oleh lembaga pendidikan yang ada di daerah yang dimaksud. Kemudian nanti kita kirim via kurir, entah itu pos atau JNT, JNE yang mungkin yang mana, kita kirim ke sana. Nanti oleh YGB akan dikirim balik ke kita. Jadi kita nanti mencetak rangkap 2, yang satu nanti akan dikembalikan ke kita yang sudah ada tanda tangannya YGB. Itu Bapak. Nah, dari kegiatan itu MOU belum selesai, tapi kegiatan sudah bisa kami lakukan, sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi setiap webinar yang kami lakukan itu kan begini, mesti ada video profil. Nah, video profil tetap jalan, narasumbernya semua dari YGB untuk narasumber. Kemudian kita tinggal menyediakan pemandu yang
narasumbernya apa, materi. Nah, nanti kalau nanti kami berikan kontak person yang mungkin bisa menjembatani untuk MOU dengan KGB. Demikian Pak Jayadi. Oh iya, untuk materinya tadi yang secara secara ringkas kami tuliskan di sertifikat tadi, ya, itu yang secara ringkas. Demikian. Monggo Bu Marwah. Terima kasih banyak Ibu. Bagaimana Pak Jayadi? Semoga bisa terjawab tadi pertanyaannya Pak. Atau mungkin masih ada tambahan tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin. Silahkan raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurlina. Ibu, katanya di bagian peran pengurus tadi ada di poin 4 itu pembuat TOR atau TOR. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu kepada teman-teman pengurus pembuat TOR itu seperti apa? Tinggi. Terima kasih. Pemahaman kita gampangannya TOR itu panduan acara. Panduan acara yang akan kita laksanakan itu apa saja, misalkan jam sekian, menit sekian sampai menit sekian acaranya apa, menit sekian sampai menit sekian itu acaranya apa. Jadi ada susunan acara gitu aja gampangannya, susunan acara. Kemudian dari situ selain susunan acara untuk mempermudah dari dari pemandu acara, kadang pemandu acara ini nanti bagaimana, nah seperti yang misalkan Bu Marwah yang disampaikan oleh Bu Marwah itu sudah dibuatkan teks gitu, jadi tinggal edit atau nambahi gitu. Jadi dalam satu kegiatan itu sudah ada template-nya. Sudah ada template kegiatan itu apa saja. Itu. Jadi dari situ kan pengisi acaranya nanti tidak lebih mudah, lebih tertata dan struktur ya Ibu ya. Iya, gitu. Jadi semacam pemandu untuk kegiatan acara. Iya. Menyusun acara. Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin masih ada pertanyaan. Silakan ditanyakan mumpung Ibu Sunarsi bersama kita malam hari ini. Saya lagi Bu. Iya, silakan Pak, langsung saja. Yang tahap 2 tadi Bu, tahap 2 itu kan sudah melibatkan sekolah. Jadi apakah sekolahnya ini yang menjadi tuan rumah atau maksudnya ada offline-nya atau sekolahnya yang mengadakan, kita tinggal ini KGBN sudah tidak terlibat atau bagaimana ceritanya? Silakan Bu. Oh iya, saya lupa tanya. Kita kembali ke TOR tadi sedikit. TOR itu kepanjangan dari term of reference, dari referensi kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ya, gampangannya susunan yang
bisa kita gunakan sebagai panduan dalam satu kegiatan itu tadi. Kemudian untuk putaran kedua dan putaran ketiga ini dilaksanakan oleh KGBN Mojokerto yang menggandeng pengawas atau selain pengawas juga guru. Maksudnya begini Bapak, untuk pelaksanaannya ini tetap online, ya, via Zoom meeting. Dari Zoom meetingnya cabang dinas Kabupaten Kota Mojokerto. Nah, untuk pemandu acara, kemudian pemandu doa dan video profil ini kami menawarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Ini baik SD, SMP, SMA, SMK, ini kami gilir. Nah, untuk tema-tema tertentu kami menawarkan ke sekolah yang sudah IKM atau sekolah penggerak. Nah, misalkan kita membahas tentang P5. Kalau kita membahas tentang P5, kemudian sekolah yang kami tawari, di situ otomatis sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya pemandunya ini ya pemandu dari satu sekolah itu tadi. Kalau belum melaksanakan kurikulum merdeka, nanti untuk memandu kan kesulitan, chemistry-nya kurang ini. Kemudian video profilnya juga video profil tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan P5 itu dari sekolah itu apa gitu. Jadi kami semuanya melaksanakan secara online. Kemudian sekolah-sekolah itu ya bergabungnya dalam Zoom meeting untuk sekolah yang ditunjuk ini kami sesuaikan dengan judul. Misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kami membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi ini yang paling pas adalah Bapak atau Ibu guru yang guru penggerak. Jadi kami menghubungi Bapak Ibu guru yang guru penggerak ini, kami hubungi sebagai narasumber berbagi praktek baik. Sehingga dari situ kalau guru penggerak insya Allah kan di salah satu modul yang beliau pelajari itu ada terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan mindfulness. Sehingga dari situ beliau sudah matang di teori dan sudah melaksanakan kegiatan itu, sehingga berbagi praktek baiknya lebih terarah begitu. Demikian Pak Jayadi. Baik Bu. Saya masih ada sedikit Bu Marwah. Bisa langsung. Terkait dengan kerjasama dengan IGI dan Pergunu Ibu. Apakah teman-teman ini hanya maksudnya kegiatannya apa itu, kerjasamanya dalam hal ini di bagian mana? Kalau bekerja sama dengan IGI dan Pergunu ini cenderung kami laksanakan pada saat TPD, Bapak. Pada saat TPD, pada saat TPD kami mengundang dari perwakilan IGI untuk menjadi narasumber. Kemudian dari Pergunu juga menjadi narasumber itu. Secara kerjasama yang secara intensif sangat belum Bapak. Tapi kami sering mengundang dari Bapak Ibu yang ada di IGI atau di Pergunu ini sebagai narasumber pada TPD-nya. Kalau pada webinar
ini ada juga perwakilan dari IGI, tapi sebagai pemandu acara itu juga pernah. Perwakilan dari Pergunu kemarin belum bisa untuk kegiatan webinarnya, belum bisa yang dari Pergunu. Tapi pada saat TPD ini sering kami meminta dari teman-teman IGI atau Pergunu ini memberikan materi. Demikian. Kalau dari PGRI di Kabupaten Mojokerto ini agak mengalami kesulitan secara orprof yang langsung minta PGRI memberikan materi belum bisa. Karena mungkin mindset dari PGRI yang di Kabupaten Mojokerto ini belum sama dengan mindset yang ada di KPGBN. Ya, insya Allah satu saat kalau chemistry kami sudah klik, kami akan melanjutkan dengan PGRI. Menyambung sedikit nih, terkait dengan Adiwiyata Bapak Ibu, mungkin di Pangkep Adiwiyata juga sudah ada. Ya, ada juga. Sekolah-sekolah Adiwiyata sudah ada. Iya, sudah ada sekolah Adiwiyata. Nah, ini kebetulan karena saya pembina Adiwiyata di Kabupaten Mojokerto, maka satu saat Adiwiyata juga kami gunakan sebagai bahan pada TPD. Jadi untuk menambah wawasan saja dari Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Mojokerto yang belum sekolah Adiwiyata, biar lebih mengenal juga tentang sekolah Adiwiyata. Demikian. Satu lagi, Bu. Iya, Pak. Monggo, enggak apa-apa. Yang dengan Yayasan Guru Belajar tadi, Bu, apa ada berbayar atau bagaimana? Saya tadi yang maksudnya materinya tadi itu yang pertama, materi yang tahap pertama, apakah tadi dari semua teman-teman dari Yayasan Guru Belajar atau ada yang lain materinya, Bu? Untuk Yayasan Guru Belajar ini pada satu putaran itu 6 kali pertemuan kan, insya Allah 6 kali pertemuan itu semuanya dari Yayasan Guru Belajar, free Bapak. Oh iya. Free. Tapi di situ ada sponsor juga, ada sponsor. Artinya jika ingin mempelajari tentang kurikulum Merdeka secara intensif, ada pendampingan dari Yayasan Guru Belajar. Ini ada yang berbayar, tapi intensif, ya, intensif berbayar. Kalau yang tidak berbayar, yang free ini ya permukaan saja yang disampaikan oleh Yayasan Guru Belajar. Tapi ya namanya ilmu meskipun permukaan, secara mendalam kan artinya kita sudah mendapatkan ilmunya. Gitu. Oke, tapi kalau pengen ada pendampingan yang intensif, nanti bisa beberapa sekolah bergabung mendaftarkan secara bimbingan yang secara intensif tadi. Kemudian ada kompensasi sekian rupiah untuk pendampingan itu. Nah, kebetulan yang di Kabupaten Mojokerto kemarin belum berlanjut yang berbayarnya ini. Oh iya. Saya ulang lagi tadi, Bu. Jadi untuk MOU dengan guru Yayasan Guru Belajar kan gratis, Bu. Maksudnya tidak ada pembayaran. Iya. Terus putaran pertama itu mereka semua yang maksudnya pematerinya mereka semua. Iya. Terus ini agak teknis, Bu. Terus kan tadi yang disampaikan ada sponsor, berarti sponsornya kan dari YGB, Bu, ya?
Iya. Misalnya di sela-sela TPD itu atau di sela-sela kegiatan, mereka juga mempromosikan yang pendampingan tadi. Iya. Iya. Terus apakah dimungkinkan, misalnya apakah di Mojokerto juga memiliki sponsor lain? Karena kami sebetulnya berencana di kegiatan ini juga kami akan mencoba mencari sponsor lain. Kami kan belum ada link YouTube, Bu. Saya tidak tahu pasti apakah Dinas Kabupaten memiliki link Zoom, akun Zoom. Saya tidak tahu pasti apakah kabupaten memiliki link akun Zoom, tapi sepertinya belum. KCD juga belum, jadi kami mau mengupayakan ada satu akun Zoom, ya, dan itu sepertinya kami membutuhkan sponsor. Jadi apakah kalau misalnya kita laksanakan kemudian YGB menjadi satu-satunya sponsor atau dimungkinkan adanya sponsor lain, seperti itu, Bu. Okay. Untuk yang putaran pertama ini kan YGB ya, yang narasumbernya semuanya dari YGB. Nah, dari link Zoom-nya pun ini juga dari YGB. Oh. Nah, tapi kekurangan kita Bapak Ibu, karena kita link Zoom-nya dari YGB, maka rekaman juga masuk ke YGB. Gitu. Sehingga kalau misalkan Pangkep ingin mempunyai rekaman, bisa rekam secara pribadi menggunakan aplikasi yang ada, kemudian di-upload ke channel YouTube YGB Pangkep, misalkan begitu juga bisa. Tapi untuk satu putaran itu semuanya dari YGB, narasumber, link Zoom, YGB insya Allah muat 1.000 peserta itu, Bapak. Jadi kita pada putaran pertama itu tidak repot dengan ini, tidak repot dengan Zoom, tidak repot dengan YouTube dan lain-lain. Tapi kalau itu tadi, kalau misalkan dari Pangkep ingin punya rekaman, ya bisa merekam secara mandiri. Demikian. Presensi apa itu semuanya nanti YGB yang mengeluarkan. Nah, kalau kelemahannya kita kalau ingin tahu siapa ya yang hadir saat ini, siapa saja identitasnya, kita yang akan kita kesulitan posisi di situ, sehingga kalau memungkinkan berarti nanti bisa ada daftar hadir, atau dari Pangkep ini membuat daftar hadir sendiri, dari YGB membuat daftar hadir sendiri, gitu. Kalau memungkinkan, misalnya seperti kemarin kami ketika mau mendata siapa ya yang menjadi peserta kegiatan webinar saat itu, ini kami mengalami kesulitan. Nah, untuk putaran yang kedua, ketiga, karena sudah tidak tidak bekerja sama, kan sudah, maksudnya bekerja samanya dengan YGB kan dalam satu putaran itu. Kedua, ketiga kan sudah mandiri, sehingga link Zoom-nya dari Mojokerto sendiri. Gitu. Oh ya. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali pembahasan malam hari ini, Ibu. Banyak sekali hal-hal baru yang kami dapatkan. Ini juga sudah lewat waktunya. Mohon maaf, Ibu. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak pengurus, tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sunarsi yang sudah menyempatkan diri, sudah ikhlas dan rela memberikan waktunya untuk kami berbagi pengalamannya terkait kerjasama
dengan lembaga pendidikan terkait percepatan IKN. Terima kasih banyak Ibu. Semoga berkah dunia akhirat Ibu. Amin. Tentunya nanti apa yang di-share pada malam hari ini akan coba kita adopsi dengan teman-teman pengurus. Karena rencananya memang sudah akan diadakan pelatihan guru merdeka sebagai perluasan kelas kemerdekaan di TPN dan acara puncaknya nanti di TPN yang akan kami laksanakan di bulan September nanti. Dan kami sangat menantikan partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sunarsih dan kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pangkep. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantung nih, mana? Gantung, lipat semua sajadah. Perbaiki cara gantung nih sajadahnya. Kasih rapi, tidak begitu caranya menggantung sajadah.